Oke, halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita masih akan membahas tes masuk kedokteran Warmadewa tahun 2020. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dikatakan sebuah gas ideal monatomi dalam ruang tertutup memiliki volume 2 liter, tekanan 0,82 atmosfer dan suhunya 127 derajat Celcius. Tetapan gas universalnya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, dikatakan 1 atm 10 pangkat 5 Pascal. Berapakah kalor? Nah, sini kita sudah menemukan pertanyaan. Katanya berapakah kalor? Nah, sini berapakah kalor yang dibutuhkan untuk memanasi gas sehingga suhunya menjadi 227 pada proses isobarik. Nah, sini pada proses isobarik. Pertanyaannya kalor pada proses isobarik. Oke, di mana kalor pada proses isobarik itu dilambangkan dengan Q, yang rumusnya adalah 5/2 dikali N dikali R dikali dengan delta T. Nah, N di sini mol, jumlah mol, R di sini tetapan gas. Tetapan gasnya ada, delta T perubahan suhu juga ada. Tapi kendalanya kita tidak memiliki nilai mol. Kita tidak memiliki N-nya, molnya. Dengan demikian, rumus ini, persamaan ini bisa kita rubah menjadi di mana nRT sama dengan PV atau tekanan dikali dengan volume. Jadi Q sama dengan 5/2 dikali tekanan dikali dengan perubahan volume. Berarti 5/2, tekanan nilainya katanya adalah 0,82 atm, berarti 0,82. Ingat bahwa atm itu harus dirubah menjadi Pascal, berarti dikalikan 10 pangkat 5. Oke, berarti di sini kita kali 10 pangkat 5. Dikali delta V-nya, V2 dikurang dengan V1. Nah, berarti V2 dikurang dengan V1. Di soal kita, itu baru hanya ada V1 yang nilainya 2 liter. Sekarang kita harus mencari V2. Nah, dari mana kita tahu mencari V2? Karena proses isobarik, berarti persamaan sama aja artinya dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 2 liter, masukin 2 liter. T1 kita, suhu kita 127 dijadikan Kelvin, berarti 400 sama dengan V2 mau dicari. T2 kita 227 tambah 273 berarti 500. Nah, ini kita coret nih. Coret berarti ini 2. Jadi V2 sama dengan 5 dibagi 2 berarti 2,5. Ingat ini masih satuannya liter ya. Jadi liter. Jadi untuk mencari delta V, jadi delta V. Nah, sini kita masukkan aja. Berarti delta V dirubah jadi meter kubik, berarti delta V kita tulis di sini dulu. V2 dikurang dengan V1 yang nilainya adalah 2,5 dikurang dengan 2, berarti 0,5 liter. Atau kita rubah jadi meter kubik, jadi 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Dengan demikian, jadi kita memasukkan nilai ini, nilai V2 kurang V1 nya ke sini. Nah, ini. Jadi langsung saja. Berarti 5/2 dikali 0,82 kali 10 pangkat 5 dikali 0,5, jadi 0,5 setengah ya kita tulis ya. Jadi boleh 0,5 kali 10 pangkat min 3. Oke, dengan mengalihkan ini semua maka akan didapatkan hasil 5/2 dikali 0,82 saya dikali dengan berapa tadi? Nah, 5/2 dikali dengan 0,5 dulu, berarti 5/4. 5/4 dikali 0,82 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat plus 2. Atau 5/4 dikali 82. Atau adalah hasilnya adalah ini coret 21. 5 kali bisa ya, jadi 5 dikali 21 berarti benar ya? 82 bagi 4, oh sorry, ini bukan 21 tapi 20 di koma 5 ya. Oke, jadi 20,5 dikali dengan 5 berarti hasilnya adalah 102,5. Oke, jadi jawab yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, soal berikutnya. Batu bermassa 1 kg diikatkan dengan tali dengan panjang 0,5 meter, diputar dengan kecepatan sudut tetap, berarti di sini ada omega.
pada bidang lingkaran vertikal. Nah, seperti pada gambar ini, tegangan tali pada saat posisi batu seperti pada gambar. Oke, yang pertama kita gambar batu ini bermassa. Karena dia bermassa pasti punya G berat, jadi arahnya ke bawah. Nah, ada G berat, ada W. Oke. Di sini ada tali, pasti ada tegangan tali. Nah, sekarang ada sudut 60. Di sini ada sudut 60 derajat. Di sini kita bikin garis. Nah, jadi kita bikin garis di sini, garis perpanjangan. Jadi kita bikin garis bantu ya. Jadi saya ganti pakai warna aja. Bikin garis bantu perpanjangan antara gaya beratnya ini dia, dan perpanjangan juga dengan tegangan tali ini dia. Oke. Nah, karena kita ketahui bahwa sudut berseberangan dari sama. 60 berseberangan dengan 60, berarti sini 60. Nah, karena berseberangan. Sudut bertolak belakang juga sama. Di sini 60, maka tolak belakang di sini juga 60. Oke, sekarang untuk mencari tegangan tali, jadi W ini, untuk mencari tegangan tali, jadi W ini kita harus proyeksikan dulu, biar satu garis dengan tegangan tali, berarti segaris dengan ini. Nah, jadi kita pindahkan W-nya. Nah, jadi pindah ke sini. Nah, sehingga garis merah ini letaknya di samping sudut, sampai sudut 60. Karena di samping berarti artinya sama saja dengan W cos theta. Ingat ya, jadi segitiga trigonometri, kalau cos itu sami samping per miring, kalau sin itu demi depan per miring. Karena garis merah ini, garis merah yang ini letaknya di samping sudut, maka kita gunakan dia W cos theta. Oke, dimana kalau dia gerak melingkar, persamaan yang digunakan sigma F itu sama dengan gaya sentripetal. Sigma F artinya sigma itu total, F itu gaya yang bekerja pada benda atau pada batu di sini. Pada batu di sini yang sepanjang tali ini, jadi sepanjang tali bekerja ada dua gaya. Jadi sepanjang tali bekerja ada dua gaya, itu tegangan tali dan W cos theta. Nah, dengan demikian, yang mana nilainya positif, yang arah tanda panahnya menuju ke pusat lingkaran itu nilainya positif. Berarti tegangan tali positif dikurang W cos theta, nah itu sama dengan Fs. Fs gaya sentripetal. Nah, di mana gaya sentripetal? Di sini ada dua rumus. Fs boleh mv kuadrat per r atau Fs sama dengan m omega kuadrat kali r. Kapan kita gunakan mv kuadrat per r? V kuadrat per r digunakan apabila di soal diketahui kecepatan linier. Kalau omega kuadrat r apabila di soal diketahui kecepatan sudut. Nah, di soal kita diputar dengan kecepatan sudut tetap. Berarti yang diketahui adalah kecepatan sudut. Berarti rumus yang kita gunakan itu adalah yang ada omeganya. Jadi Fs-nya kita ganti dengan M omega kuadrat dikali dengan R. Jadi tegangan tali, jadi sama dengan tegangan tali berarti M omega kuadrat kali R plus W cos theta. Ini beda ya, yang ini omega, yang ini W. Oke, kita masukkan saja M-nya 1 kg, omega kuadrat berarti 10 kuadrat. R-nya, jari-jarinya, jadi panjang tali langsung sebagai jari-jari 0,5 ditambah W di sini adalah M kali G kali cos 60. Berarti 100, nah 1 kali 10 kuadrat kali 0,5. 100 kali 0,5 berarti 50 ditambah M-nya 1, gravitasinya 10, cos 60 setengah. Nah, ini kita coret hasilnya adalah 5. Jadi tegangan tali totalnya 50 ditambah dengan 5, berarti 55 Newton. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor E. Ya, oke. Ke soal berikutnya, sebuah pengantar panjangnya 50 cm diputar pada salah satu ujungnya yang memotong tegak lurus medan magnet 0,1 Tesla. Jika frekuensi putaran 10 Hz, maka GGL yang terjadi pada ujung-ujung pengantar. Oke, di mana rumus GGL itu adalah, jadi GGL rumusnya sama dengan B medan magnet dikali dengan panjang batang dikali dengan V. V adalah kecepatan linier. Tapi di sini kita tidak punya nilai V, tidak punya kecepatan linier. Maka ini bisa kita rubah, berarti jadinya B dikali L dikali dengan V. V sini berarti omega dikali dengan R. Omega itu adalah kecepatan sudut yang satuannya rad per sekon. Ternyata di soal juga tidak ada. Nah, di mana jari-jari ini aksama dengan panjang batang.
Kenapa sama dengan panjang batang? Nah, di sini di soal kita dikatakan panjang batang yang panjangnya 0,5. Nah, berarti kemudian diputar pada salah satu ujungnya. Berarti kita putar di sini pada salah satu ujungnya. Nah, berarti batang ini akan berputar ke sini. Nah, jadi ia akan membentuk lingkaran. Oke, dengan demikian berarti panjang batang ini akan menjadi jari-jari. Dengan demikian R boleh kita diganti dengan L. Jadi B dikali L, omega di sini adalah 2 kali V dikali frekuensi dikali L lagi. Dengan demikian baru kita masukkan medan kita nilainya 0,1, L kita adalah panjang batang kita 50 cm, berarti kita rubah ke meter, 50/100 kali 2V kali frekuensi nilainya adalah 10 Hz. Berikutnya L juga berarti 50/100. Oke, kita lanjut aja. Di sini adalah setengah, jadi 1/2, ini juga setengah, 1/2. 2 dengan 2 habis. Jadi langsung aja 0,1 kali 10 berarti 1 kali 1 kali V berarti 1V. Nah, sudah habis yang bagian atasnya per 2 atau 1 bagi 2 0,5 V. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Ya, oke. Di soal berikutnya, sinar gamma dalam keluarga gelombang elektromagnetik memiliki daya tembus paling besar. Dalam teknologi, sinar ini dapat digunakan antara lain. Oke, yang dimaksudkan dalam teknologi sini dalam sinar gamma dalam teknologi. Nah, ingat ya, jadi yang dimaksudkan adalah sinar gamma dalam dunia teknologi. Jadi di mana dunia teknologi itu dibagi lagi. Jadi pertama sinar gamma dalam dunia teknologi, ya berarti bisa dimanfaatkan dalam dunia teknologi. Tapi teknologi ini dibagi-bagi lagi. Teknologi bagi-bagi, yang pertama itu ada kesehatan atau kedokteran boleh. Habis itu dipecah juga ada sinar gamma dalam dunia pertanian. Dan ada juga dalam teknologi industri. Nah, jadi di sini pertanyaannya, manakah kira-kira pemanfaatan sinar gamma dalam teknologi? Berarti pemanfaatan sinar gamma dalam dunia kesehatan, dalam dunia pertanian, ataupun dalam dunia industri. Nah, jadi kita cek soal nomor 1. Yang pertama, mengenali struktur logam dalam bidang industri. Nah, berarti di sini sudah termasuk pemanfaatan sinar gamma dalam teknologi industri. Jadi ini betul. Berikutnya, untuk pemanfaatan bibit unggul dalam dunia pertanian. Nah, berarti di sini pemanfaatan sinar gamma untuk pertanian, berarti ini betul juga. Berikutnya, pemanfaatan terapi dan diagnosis dalam bidang kedokteran, berarti dalam teknologi kesehatan, berarti ini betul. Kemudian sterilisasi dalam dunia farmasi, berarti juga dalam dunia kesehatan, berarti ini betul. Ya, jadi keempat di sini merupakan pemanfaatan sinar gamma dalam dunia teknologi. Jadi pernyataan yang benar adalah semua benar. Jadi jawab yang paling tepat itu adalah option nomor E ya. E. Oke. Kurang lebih untuk video part 1 sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan soal berikutnya di video part 2. Jangan lupa ditonton. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.